Justicia Podcast Petea Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di podcast Viva Justicia Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Ruang bincang yang mengulas isu hukum, keluarga, dan kehidupan dari sudut pandang peradilan agama. Saya, Dwi Siswanti Prabandewi, akan menemani pada episode kali ini yang membahas topik yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang tinggal berjauhan atau long distance marriage atau LDM. Fenomena ini semakin sering terjadi karena faktor pekerjaan, pendidikan, dan tugas negara. Dan di sisi lain, yang demikian dapat memicu disharmonisasi dalam kehidupan berumah tangga dan disebabkan oleh pihak ketiga seperti masalah pengelolaan keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga dalam posisi berjauhan, pisah tempat tinggal, atau long distance marriage. Kemudian untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber Bapak Dr. Andes Haji Suraji MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Iya. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih telah hadir pada Viva Justicia Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Dwi ya, kita sudah diundang di sini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan bawa manfaat ya untuk para pemirsa, para pendengar, dan para Viva Justicia. Bapak, karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, tugas negara, dan alasan lainnya, tidak sedikit pasangan suami istri yang pisah atau berjauhan tempat tinggalnya. Bagaimana menurut Bapak dikaitkan dengan terwujudnya rumah tangga sakinah mawadah warohmah untuk keluarga, untuk menuju keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang? Iya, jadi betul sekali yang disampaikan Mbak Dwi ya, bahwa di era sekarang ini banyak rumah tangga itu yang pisah-pisah ya, termasuk kita keluarga besar Mahkamah Agung ini karena sebagai pusat ya pisah-pisah ya. Nah, kalau kita kelompokkan dalam rumah tangga kaitannya dengan kumpul dan tidaknya dan terwujudnya keluarga yang aman, tentram, damai atau sakinah mawaddah warahmah itu dapat kita kelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Iya. Yang pertama adalah jenis keluarga yang dekat di mata dan dekat di hati. Iya. Ya. Dalam artian apa? Setiap hari bisa kumpul, bertemu, hari ketemu, mungkin paling lama 1 minggu sekali, dan di situ bisa membangun keharmonisan. Hak kewajiban dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud apa yang dicita-citakan, dan itulah harapan setiap rumah tangga. Yang kedua, jenis rumah tangga yang jauh di mata tapi dekat di hati. Itulah yang menjadi pembahasan kita pada saat ini ya. Walaupun jauh, tapi tetap saja komunikasi dengan baik, kewajiban dilaksanakan dengan benar dan baik, sehingga terwujud keluarga yang dicita-citakan, yaitu sakinah mawaddah warahmah, tentram, damai. Yang ketiga adalah jenis rumah tangga yang dekat di mata, jauh di hati. Sebetulnya setiap hari itu kumpul, ya. Tapi yang terjadi keributan. Walaupun setiap hari kumpul, na'udzubillah min dzalik, kita hindarkan yang demikian. Dan yang terakhir adalah sudah jauh di mata, jauh di hati. Sudah rumah tangga berpisah, tidak saling peduli, kewajiban tidak dilaksanakan. Gitu ya. Jadi ada 4 kelompok itu tadi. Ya, ya kita semua sepakat ya Pak ya, bahwa yang berbahaya itu bukanlah kondisi yang jauh di mata, dekat di hati. Karena dengan komunikasi dan ikatan batin yang kuat, jarak bisa diatasi. Begitu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak untuk
kiat-kiat apa saja kondisi demikian agar tetap terjaga keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentramannya? Ya, sebetulnya begini. Untuk mewujudkan rumah tangga yang aman, damai, tentram, itu sudah dimulai waktu memilih jodoh. Gitu. Ya. Jadi seorang suami, calon ya waktu itu ya, calon memilih istri, seorang istri memilih calon suami. Dalam hadis Rasulullah disebutkan gini, tunhakul mar'atu li arba'in, bahwa perempuan itu dinakahi karena 4 hal. Ya. Kalau di sini perempuan berarti laki-laki, kan laki-laki milih perempuan, perempuan milih laki-laki, kan gitu ya. Yang pertama yaitu 5 liha karena hartanya. Siapa tahu yang nggak suka dapat suami yang sudah kaya, kan gitu ya? Iya. Atau istri yang sudah mapan, tentunya itu keinginan setiap orang. Atau yang kedua yaitu lihasabiha karena keturunannya. Setiap orang menginginkan keturunan yang jelas. Keturunan sudah mapan, sehat, cerdas. Insya Allah kan keturunan nanti juga seperti itu. Yang berikutnya ketika li jamaliha, karena kecantikannya, kegantengannya. Setiap orang juga menginginkan seperti itu. Walidiniha yang keempat karena agamanya, karena akhlaknya. Apa pesan Rasulullah? Fatfar bidzatidin, pilih yang akhlaknya baik. Tarobat yatak, kamu akan termasuk orang yang beruntung. Syukur-syukur kalau 4-nya itu berkumpul pada 1 orang. Nah, kita akan merasakan sakit hati manakala misalkan Mbak Tui ya. Iya. Pasangan atau suami itu kaya tapi bakhil, makan hati gitu. Iya. Cantik atau ganteng ternyata selingkuh, makan hati juga. Iya. Gitu. Keturunan baik bagus tapi sombong. Nah, kalau itu akhlaknya, insya Allah walaupun dia kaya, dia cantik, ganteng, tetap menjadi orang yang baik. Itu. Jadi akhirnya apa poinnya di sini adalah mulai dari itu sudah dimulai. Oleh karena itu bagi sahabat Jasisia yang belum mendapatkan jodoh, pilihlah yang terbaik, pilihlah akhlaknya, biar nanti jadi rumah tangga yang aman, damai, tentram. Itu. Nah, iya. Jadi filosofi Jawa betul ya Pak ya, orang tua selalu memberi pesan pada kita sebelum menikah dulu itu, pilihlah bibit, bobot, bebet gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, memang itu ya Pak ya. Mungkin tiap daerah juga punya filosofi sendiri ya. Nah, jadi kalau filosofi Jawa itu kan bibit itu berarti lihasabiha, karena nasabnya ya, keturunannya. Keturunan orang yang baik, sehat, turunan ningrat dan lain sebagainya. Nah, itu. Bebet, nah bebet itu penampilannya, gitu, penampilannya rapi dan lain sebagainya. Bobot itu kualitas akhlaknya, ilmunya dan lain sebagainya. Jadi itu kalau berkumpul itu sangat bagus sekali. Tapi tadi kembali adalah akhlaknya. Perilakunya itu. Baik, Bapak. Baik, luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan dari narasumber kita. Jadi esensinya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pernikahan bukan sekedar ikatan fisik semata, melainkan mitslakon holidun. Betul ya Pak ya? Mitslakon holidun. Iya, ikatan yang sangat kuat ya. Ikatan yang sangat kuat dan bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang bermuara pada tujuan mulia membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik Bapak, langkah-langkah praktisnya seperti apa ya Pak untuk kita menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ya, jadi sudah saya sebutkan tadi, poin besarnya sebetulnya ya, poin besarnya ini untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu adalah atau tentram ya, tentram lahir batin. Itu manakala suami itu melaksanakan kewajiban baik dengan baik dan benar. Kemudian baik suami maupun istri tidak banyak menuntut hak ya. Yang kemudian yang penting, sangat penting juga adalah niat. Ya.
Nah, Rasulullah ingatkan begini, innamal a'malu binniyat. Setiap suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi dari awal itu harus diniati, yaitu kita karena ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di sana pasal 1 ya disebutkan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah ikatan, adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi sebagai suami istri ya. Jadi suami istri dengan tujuan apa? Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi poinnya di situ apa? Itu pria dan wanita ya. Kalau ada pria dengan pria LGBT itu tidak akan tercipta sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian apa poin lagi? Di situ adalah dalam rangka berumah tangga. Kalau pria wanita tapi tidak pakai nikah itu juga tidak akan tercipta suatu ketentraman. Nah, kemudian apalagi abadi, nikah itu diniatkan bukan sementara tapi untuk seterusnya. Selamanya. Nah, nanti kalau kita buka lagi di KHI ya, Kompilasi Hukum Islam di pasal 2 tadi yang disebutkan tadi misakon golido, ikatan yang sangat kuat. Nah, nanti pasal 3-nya lagi disebutkan untuk apa? Yaitu membentuk rumah tangga, mewujudkan rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Lah Qur'annya ada ini. Nanti bisa dibuka surat Ar-Rum ya, surat yang ke-30 ayat yang ke-21 ini. Ayat yang sudah sangat familiar terutama untuk para mubalik yang menasihati manten ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi dan dari tanda kebesaran Allah hi untuk kita ini an khalaqalakum telah menjadikan kalian manusia min anfusikum dari jenis kamu ya. Jadi kalau manusia itu nikahnya juga dengan manusia kan ada nikah dengan hewan, kawin dengan hewan tidak bisa. Untuk sakinah harus azwaja jodoh itu laki-laki dengan perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk mewujudkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dari suami istri tadi akan terwujud kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu merupakan tanda kebesaran Allah orang yang mau berpikir. Jadi begitu Mbak Twi ya. Lalu Bapak, langkah praktisnya Bapak seperti apa Pak? Iya, begini. Kalau langkah praktisnya ini banyak sebetulnya ya. Kewajiban suami istri itu kan banyak sekali. Nah kebetulan kan kita ini pelaku juga ya. Jadi dalam berumah tangga ini juga berjauhan ya. Ada beberapa langkah ya yang kita bahas pada saat ini ya. Nanti di saat lain masih banyak juga. Yang pertama yakni jaga kepercayaan, trust ya. Yang kedua jaga kesetiaan, kemesraan. Yang ketiga tanggung jawab, laksanakan tanggung jawab. Dan yang keempat musyawarahkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga itu, jangan mengambil langkah sendiri-sendiri. Terus harus dimusyawarahkan begitu. Baik Bapak, tentu Bapak dalam praktiknya komitmen ini membutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak ya Pak ya. Nah dari keempat hal tersebut seringkali tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda saat ini adalah menjaga trust atau kepercayaan di era digital yang serba terbuka seperti sekarang ini ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Bapak, itu tadi kita membahas tentang kepercayaan ya Pak ya. Bagaimana Bapak untuk kondisi suami istri yang berjauhan? Bagaimana untuk menumbuhkan rasa saling percaya itu Bapak? Emang dalam kehidupan ini harus saling percaya ya. Lah kapan kepercayaan itu akan muncul? Kepercayaan muncul manakala di situ ada kejujuran. Ya. Dalam hadis disebutkan gini, alaikum bisudqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita kepada
surga. Apa itu kejujuran? Apa? Terbuka, apa ya Pak ya? Ya, jadi Apa kejujuran itu yang sekarang kita kenal dengan integritas. Oh, Ya. integritas. Integritas. Artinya apa? Apa yang kita batin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu satu sama, frekuensi. iya. Sama-sama baik semua. Iya. Gitu ya. Jadi berangkatnya itu dari hati, itulah kejujuran. Nah, kemudian mengapa harus berangkat dari hati? Rasul mengingatkan gini, ala fil jasadi mudghah, bahwa dalam jiwa orang, seseorang, setiap orang itu ada segumpal daging. Idza soluhat sairu jasadi. Manakala segumpal daging itu baik, baiklah keseluruhannya. Wa idza fasadat sairu jasadi. Kalau segumpal itu rusak, rusaklah semua. Allah ya alqab, itulah hati. Jadi dengan hati baik, dengan penuh kasih sayang, semuanya dilaksanakan karena Allah, insya Allah kepercayaan itu akan timbul dari kejujuran. Jangan sampai suami istri itu bohong. Karena dengan kebohongan itu, begitu diketahui, ya, suami bohong ketahui istri, istri bohong ketahui suami. Menumbuhkan kepercayaan itu yang susah. Ya. Dan kebohongan itu akan diikuti kebohongan berikutnya. Nah, oleh karena itu, tanamkan dan laksanakan kejujuran itu. Baik, luar biasa sekali dan sangat menyejukkan apa yang disampaikan Bapak Suraji, dan benar ya Bapak, bahwa pernikahan yang diawali dengan niat suci untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun seperti yang telah kita ingatkan, cita-cita mulia ini tidak akan berjalan tanpa adanya pilar yang kuat, yaitu kepercayaan. Iya, ya betul-betul. Dari kejujuran itulah akan terwujud, insya Allah berangkat dari situ. Baik Bapak, selanjutnya yaitu bagaimana cara mewujudkan atau menjaga kesetiaan dan kemesraan dalam kondisi suami istri berjauhan, Bapak? Iya, betul ya. Gimana ini? Kita berjauhan tapi tetap juga harus mesra gitu ya. Iya. Lah, kesetiaan itu adalah komitmen bersama. Komitmen bersama ya. Menjaga kepercayaan, amanah. Nah, itu harus itu tadi kembali. Kita mencintai. Seorang suami mencintai istri atau sebaliknya itu harus sepenuh hati, ya. Walaupun jauh di mata, hati terlalu dekat. Begitu akan berbuat yang tidak baik, ingat. Ingat yang di rumah, ingat yang di perantauan. Sehingga apa? Suka duka dilaksanakan, sama-sama, berat sama di ringan sama dijinjing, berat sama di pikul. Jadi suka duka kita sama-sama jalani bersama. Nah, kemudian kemesraan. Kemesraan itu bisa dengan tutur kata yang lembut, dengan rayuan. Ya. Kalau bahasa Qur'annya gini, qaulu ma'rufun khairu min shadaqatin yatba'uha. Tutur kata yang lembut, baik, menyenangkan, apalagi terhadap istri, istri terhadap suami, itu lebih mulia daripada kita ini kasih sesuatu, kasih uang, kasih hadiah, tapi dengan tutur kata yang menyakitkan. Nah, oleh karena itu apalagi sekarang ya, sudah ada fit call dan lain sebagainya. Usahakan itu setiap hari. Setiap hari ya. Jangan sampai terjadi, kan ada kasus itu ya. Sampai orang meninggal beberapa hari baru ketahuan. Iya, karena kurang komunikasi antara itu berarti pasangan itu tidak berarti ada komunikasi. Ya, Pak, ya? Betul. Oleh karena itu bagi sahabat Justisya yang kebetulan ya rumah tangganya berjauhan, usahakan setiap hari komunikasi. Apapun itu kesibukannya ya Pak ya. Apapun dijadwalkan, misalkan Ba'da Isya itu kan waktunya longgar, disitulah kita bisa ngobrol, musyawarah, membicarakan berbagai hal dalam rumah tangga. Gitu. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan narasumber kita. Memang benar, kesetiaan adalah fondasi yang tak tergoyahkan ya Pak ya.
baik di kala senang maupun duka. Namun kesetiaan yang kokoh itu perlu dihidupkan lewat kemesraan, Iya. sentuhan fisik, kata-kata yang manis, dan perhatian kecil setiap hari. Itu merupakan nutrisi untuk Iya, betul ya. kehidupan dalam rumah Dalam tangga rumah ya tangga. Pak ya. Iya. Ya, begitu. Selanjutnya Bapak, kiat yang berikutnya yaitu tanggung jawab. Apa makna tanggung jawab dalam berumah tangga Bapak dikala suami istri berjauhan? Iya. Jadi begini, dalam orang yang berumah tangga itu di sana kan melekat kewajiban ya, kewajiban dan tanggung jawab baik oleh suami maupun istri. Nah, oleh karena itu ada di sana suami itu berkewajiban antara lain menyiapkan, menyediakan sandang, papan, pangan ya kalau bahasa Jawanya itu sandang itu pakaian, papan itu rumah, tempat tinggal, kemudian pangan itu kebutuhan pangan setiap hari ya. Nah, oleh karena itu bagi suami istri yang berjauhan di situ kewajiban harus tetap dilaksanakan ya. Kirim nafkah bulanan dan lain sebagainya, misalkan masalah keuangan, masalah pendidikan, kewajiban suami terus saling mengingatkan juga. Pun demikian, istri misalkan yang pergi misalkan suaminya ya, istri di rumah dengan anak-anak misalkan, istri juga harus menjaga juga. Oh ternyata pendapatan suami itu sekian, sehingga harus dibagi-bagi itu mana yang ya, primer, yang sekunder, yang tersier, sehingga dalam rumah tangga itu tetap cukup jumlahnya berapapun yang dihasilkan itu. Tugas istri biasanya ya Pak, memanage keuangan gitu ya Pak ya. Dalam rumah tangganya. Baik Bapak, luar biasa sekali apa yang disampaikan Bapak ini. Jadi menegaskan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk menjalankan kewajiban. Iya, dan kita ini pelakunya Mbak Dwi ya. Iya Bapak, pelakunya. Banyak kita sebagai insan peradilan harus ditugaskan dimanapun berada, siap ditempatkan di mana saja ya Pak. Kalau kita cerita di sini ini memang kita pelakunya yang pertama ya. Yang kedua memang sudah beribu-ribu perkara kita selesaikan. Terkait permasalahan rumah tangga ya. Ya pengalaman dari kita ya seperti itu antara lain. Betul. Bagaimanapun ya walaupun berjauhan rumah tangga harus tetap. Kemesraan harus tetap dan lain sebagainya. Iya, saling menjaga ya Pak. Kuncinya itu ya Pak ya. Iya betul. Selanjutnya Bapak kiat yang keempat ini Pak, apa makna musyawarah dalam berumah tangga di mana suami istri berjauhan? Begini, jadi dalam kehidupan rumah tangga antara keinginan atau cita-cita suami, keinginan istri, juga anak ya, anak itu kan ada komponen 3 itu ya, itu harus sama-sama diketahui, sama-sama dimusyawarahkan, sama-sama pecahkan. Jangan sampai mengambil langkah sendiri-sendiri ya. Nanti suami tahu-tahu pulang bawa kulkas, bawa kebutuhan rumah tangga apa, tahu-tahu kreditnya enggak tahu. Iya. Atau banyak tuntutan istri, tahu-tahu menyediakan berbagai makanan enak-enak, ternyata pinjol. Itu ya. Nah, itu jadi masalah dalam rumah tangga. Dan pengalaman kita mengatasi rumah tangga itu seperti itu. Maksudnya orang-orang yang cerai itu banyak hal karena masing-masing mengambil langkah sendiri tanpa musyawarah. Oleh karena itu di situ terjadi keseimbangan ya antara suami, istri, anak, termasuk anak ya. Anak misalkan mau kuliah atau sekolah, anak harus diajak bicara. Orang tua memberikan pertimbangan karena pengalamannya, nak mau sekolah di mana? Orang tua punya pertimbangan sekolah di sana-sana, diajak anak sana, gimana seperti itu. Jadi semua itu keterbukaan, dimusyawarahkan, sehingga tidak ada apa itu kucing dalam karung gitu, yang disembunyikan itu tidak ada. Nah, karena apa? Manakala seorang dalam rumah tangga, baik suami maupun istri itu hal-hal disembunyikan, mengambil langkah sendiri, begitu ketahuan disitulah meledak, terjadi keributan. Nah, oleh karena itu, sahabat justisia, monggolah semua, baik yang LDM maupun yang kumpul, semua itu permasalahan rumah tangga dimusyawarahkan, agar semua itu legowo ya,
legowo itu hatinya longgar, Iya. bisa menerima. Gitu. Baik Bapak. Jadi apapun itu mau urusan besar atau Iya. kecil, baiknya harus dikomunikasikan Iya, atau betul. dimusyawarahkan terlebih Dimusyawarahkan. dahulu antara pasangan suami istri itu Iya, ya, Pak, betul, ya? betul begitu. Baik. Baik Sobat Justisia, dari perbincangan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa suami istri yang tinggal berjauhan selama pasangan tetap menjaga komunikasi, tanggung jawab, dan komitmen dalam berumah tangga, insya Allah tujuan utama dari pernikahan tetap terjaga, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas wawasan dan ilmu yang sangat berharga dalam podcast kita hari ini. Mungkin ada pesan-kesan untuk Sobat Justisia, monggo. Iya, terima kasih juga Mbak Dwi ya. Jadi begini, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dimulai dari waktu pemilihan jodoh ya. Nah setelah itu berikutnya hendaknya selalu komunikasi, jujur dan lain sebagainya. Jadi berumah tangga itu berpisah maupun berkumpul itu tidak banyak pengaruhnya. Yang terpenting adalah hak dan kewajiban itu hendaknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena begini sahabat Justisia, kalau kita melihat perkembangan rumah tangga di Indonesia kita ya. Pada tahun 2025 ya, sesuai dengan data statistik ya, bersumber dari Bimas Islam juga dari Badan Peradilan Agama, kita miris kadang ya, dan ini cenderung meningkat. Bahwa pernikahan itu ada pada tahun 2025 itu 1.448 pasang ya. Jadi 1.480.048 pasang. Berapa yang cerai? Yang cerai itu ada 433.168. Jadi itu di atas mungkin 30% Mbak Dwi ya. Nah oleh karena itu jangan sampai kita jadi bagian yang cerai itu gitu ya. Karenanya mewujudkan rumah tangga yang tentram, aman, damai itu menjadi suatu kewajiban. Baik. Saya kira begitu Mbak Dwi ya. Terima kasih Baik, juga. terima kasih banyak, Mudah-mudahan Bapak. apa yang jadi perbincangan kita ini bermanfaat ya. Baik Sobat Justisia, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Viva Justisia Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.